Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep elastisitas. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Langsung saja ke materi. Nah, yang pertama perilaku konsumen. Apa sih itu perilaku konsumen? Perilaku ekonomi mengacu pada psikologi dan ekonomi untuk mengeksplorasi mengapa orang terkadang membuat keputusan yang tidak rasional. Perilaku konsumen diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan. Konsumen memiliki karakteristik dan perilaku yang beragam. Perbedaan perilaku konsumen juga harus ditangani dengan cara yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi permintaan terhadap sebuah produk dan menarik atau memotivasi mereka melakukan pembelian. Kegagalan dalam mempelajari perilaku konsumen dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Ada macam-macam teorinya. Antara lain, yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Berdasarkan teori tersebut, keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Yang kedua, teori psikologis. Teori psikologis ini didasarkan kepada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Mengacu kepada teori tersebut, perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang ketiga, ada teori sosiologis. Teori sosiologis atau teori psikologi sosial berfokus pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Dan yang keempat, ada teori antropologis. Teori antropologis menekankan perilaku konsumen melalui sikap dan nilai-nilai yang dibentuk oleh budaya dan subbudaya serta kelas-kelas sosial. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Yang pertama, ada budaya. Budaya merupakan keseluruhan dari keyakinan, nilai-nilai, dan tradisi yang mengarahkan perilaku konsumen. Yang kedua, ada subbudaya. Subbudaya merupakan bagian dari suatu budaya yang lebih besar yang masyarakatnya memiliki pola perilaku tertentu. Yang ketiga, ada kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok orang-orang dengan tingkat prestis, kekuasaan, dan kemakmuran, keyakinan, sikap-sikap, dan nilai-nilai dan perilaku yang sama. Yang keempat, ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh konsumen dalam membentuk perilaku mereka. Kelompok referensi dapat bersifat formal, informal, atau besar, kecil. Yang kelima, ada keluarga. Keluarga dapat bertindak sebagai acuan dalam pembentukan keyakinan, sikap, nilai, dan perilaku. Yang keenam, ada faktor situasional. Dan faktor ini, faktor situasional atau situasi sosial juga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan konsumen. Yang ketujuh, ada nilai, norma, dan peran sosial. Setiap orang memiliki nilai sosial dan norma-norma tertentu dan mengisi peran tertentu. Ketiga faktor tersebut berperan untuk membentuk perilaku sebagai konsumen. Dan yang kedelapan, ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi disusun oleh perusahaan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kesembilan, ada persepsi. Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian. Setiap memiliki persepsi yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai konsumen. Yang kesepuluh, pembelajaran. Pembelajaran menimbulkan perubahan-perubahan dalam perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalamannya. Yang ke-11, ada sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ke-12 atau terakhir, ada motivasi. Dengan memberi motivasi pemasaran dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Didasarkan pada jenis perilaku pembelian, yaitu yang pertama, ada perilaku pembeli yang rumit, dan yang kedua, ada perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan, dan yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.